pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi sampai 248 Hijriah atau 862 Masehi. Kemudian Al-Musta'in pada tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi sampai 252 Hijriah atau 866 Masehi. Kemudian Al-Mu'tas pada tahun 252 Hijriah atau 866 Masehi sampai 255 Hijriah atau 869 Masehi. Kemudian untuk Al-Muhtadi pada tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi sampai 256 Hijriah atau 870 Masehi. Untuk Al-Mu'tamid pada tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi sampai 289 Hijriah atau 902 Masehi. Untuk Al-Mu'tudid pada tahun 289 Hijriah atau 902 Masehi sampai 295 Hijriah atau 908 Masehi. Untuk Al-Muqtati pada tahun 289 Hijriah atau 902 Masehi sampai 295 Hijriah atau 908 Masehi. Untuk Al-Muqtadir pada tahun 295 Hijriah atau 908 Masehi sampai 320 Hijriah atau 932 Masehi. Untuk Al-Qahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi sampai 322 Hijriah atau 934 Masehi. Untuk Ar-Radi pada tahun 322 Hijriah atau 934 Masehi sampai 329 atau 940 Masehi. Untuk Al-Muttaqi pada tahun 329 Hijriah atau 940 Masehi sampai 1133 Hijriah atau 944 Masehi. Untuk Al-Mustafi pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi sampai 334 atau 946 Masehi. Untuk periode ketiga yaitu pada tahun 334 atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi disebut masa kekuasaan Bani Buwai dalam pemerintahan Abbasiyah atau masa pengaruh Persia II. Periode keempat pada tahun 447 atau 105 sebelum Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Abbasiyah yang disebut dengan pengaruh Turki II. Periode 5 pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya yang efektif hanya di kota Baghdad. Di akhir abad ke-1 Hijrah, pada masa dinasti Umayyah terjadi kekacauan dalam kehidupan negara. Terjadi kekeliruan dalam kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh khalifah dan para elit istana lainnya, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan yakni astronomi, filsafat, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Terdapat tokoh-tokoh sufi yaitu Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah, Sufyan Tsauri, Ibrahim bin Adam, Zunnun al-Misri, Abdul Qasim al-Junaid, Abu Yazid al-Bustami, Abu Talib al-Maki, al-Bushairi, dan al-Ghazali. Pada asal-usul bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kabay, salah satu kabilah Al-Qarib al-Turki yang mendiami daerah Turkistan.
Setelah Utsman wafat pada tahun 1326 Masehi, Urkan naik tahta. Tahun pertama masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan kota Broussa dan pada tahun 1327 berhasil menduduki kota Asmir dan Sawashanli pada tahun 1330. Adapun pada zaman gemilang, yakni penaklukan Konstantinopel Salayang Pandang, penaklukan Syria dan Mesir, penaklukan pada masa Sultan Sulaiman di Eropa dan Asia. Sedangkan pada kebudayaan Turki Utsmani, yakni sumber kebudayaan ada Persia dan kondisi alam Asia Tengah, bentuk kekuasaan dinas ketentaraan dan seni arsitektur. Sedangkan pada zaman kemunduran adalah perluasan wilayah administrasi yang tidak beres pada putri istana, budaya pungli, dan lain-lain. Kemudian adanya pada asal-usul bangsa Mamluk adalah suatu bangsa yang berasal dari hamba sahaya yang dibeli oleh Khalifah Bani Ayyub di pasar Nur Hasanah dan berasal dari bangsa di Asia Kecil, Turkistan Yunani, dan dari negara Syarkas atau daerah Kaukasia. Ada dua macam bangsanya, yakni Mamluk Baria atau Mamluk Nil dan Mamluk Syarakisah. Untuk Khilafah Fatimiyah didirikan di Afrika Utara atau Tunisia pada 296 Hijriah, kemudian meluas ke timur dan berhasil merebut Mesir pada tahun 999 Masehi dan Syria pada tahun 981 Masehi, hingga membentang sepanjang pantai Afrika Utara dari Tunisia sampai Mesir dan Syria. Menurut Subantarjo pada tahun 1960, halaman 152. Khilafah ini mulanya dikenal dengan nama dinasti Ubaidiyun. Menurut Salabi tahun 1975, halaman 7, pada masa pemerintahan Al-Hakim di Amrillah tahun 996 sampai 1021 Masehi telah timbul suatu kekacauan. Ini karena adanya sekelompok orang yang melakukan berbagai macam masalah dan huru-hara. Namun hal ini masih bisa diatasi pada sekitar Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah atau 27 Mei 1331 dengan nama lengkap Abdurrahman Abu Yazid Waliuddin bin Khaldun. Pada 26 Ramadan 808 Hijriah, Khaldun wafat dalam usianya yang ke-76 tahun. Dia dimakamkan di perkuburan kaum Sufi di luar Bab el-Nasir menurut Al-Muqrizi. Patut disayangkan sepanjang sejarahnya karena tidak seorang pun mengetahui di mana makamnya, apalagi para arkeologi tidak minat untuk mengetahuinya. Menurut Wafi pada tahun 1985 halaman 1-50. Pada perang salib disebabkan protes besar kaum Nasrani terhadap wilayah Yerusalem yang merupakan kota suci umat Kristen yang dikuasai oleh umat Islam. Adanya keinginan dari Paus Gregory ke-7 untuk menguasai seluruh alam agar berada pada kekuasaan kaum Masehi atau Kristiani.
dan keinginan kaum Kristen di Eropa untuk mendirikan kerajaan Latin di timur. Pada wilayah terusan Zeus memiliki posisi silang karena terletak antara benua Asia dan Afrika dan antara Laut Merah dengan Laut Tengah. Dengan dibukanya terusan Suez, berarti dimulai sejarah dunia baru pelayaran di Eropa. Kapal-kapal dagang tidak lagi melalui Tanjung Harapan, lalu lintas di Laut Tengah dan Laut Merah bertambah ramai. Begitu juga dengan Mesir. Sebagai pemilik wilayah terusan Suez, dan sejak inilah Inggris mulai menaruh perhatian terhadap Mesir. Munculnya nasionalisme Mesir memberi efek domino pada berbagai kawasan lain di Asia Barat Daya. Oleh sebab itu, untuk memahami nasionalisme dan munculnya negara-negara di kawasan Asia Barat Daya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nasionalisme Mesir. Kemudian pada nasionalisme Irak, Khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib telah memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, Irak. Tampaknya ia terpaksa melakukan hal itu karena sebagian besar pendukungnya berada di sana. Setelah itu adanya nasionalisme Turki. Bangsa Turki adalah campuran bangsa Mongol dan bangsa-bangsa lain di Asia Tengah. Terdapat gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 dipimpin oleh 3 serangkai yakni Erfel, Talaat, dan Jamal. Mereka berhaluan pada Jerman karena rasa bencinya terhadap Asia. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki membantu Jerman. Hal inilah yang membuat Sekutu menyatakan perang dengan Turki. Kemudian terdapat pula Mustafa Kemal Pasha tahun 1919 sampai 1938, Konferensi Meudania 3 Oktober 1922, Perjanjian Lausanne atau Duran pada tanggal 24 Juli tahun 1923, kemudian Republik Turki pada tahun 1923, kemudian Perjanjian Sevres, adanya Pan-Islamisme. Kemudian adanya revolusi Iran. Revolusi Islam di Iran yang merupakan suatu peristiwa besar menjelang abad ke-15 Hijriah. Sebagaimana revolusi-revolusi lain yang pernah mengubah sejarah dunia seperti revolusi Amerika, Prancis, dan Asia, dipimpin oleh seorang ulama dan diikuti oleh hampir seluruh rakyat Iran yang tak bersenjata dan berhasil mengalahkan suatu kekuatan yang memiliki persenjataan modern. Kemudian Zionisme Israel Yahudi adalah nama sebuah bangsa Ur di Mesopotamia. Bangsa ini tidak mempunyai tempat tinggal yang resmi. Kemudian mereka menetap di kota Yerusalem sekarang. Bangsa Yahudi menganggap bahwa Tuhan telah menghadirkan tanah Palestina itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham, nenek moyang bangsa Yahudi dan Arab Ismail. Dengan adanya Zionisme ini terjadilah permusuhan Arab Yahudi dan berkorban menjadi perang yang besar dengan campur tangan pihak ketiga, yaitu Inggris. Kemudian terdapat sekilas nasionalisme Mesir dan riwayat Anwar Sadat. Adapun sebab timbulnya nasionalisme Mesir yaitu gerakan Wahabi, pengaruh Prancis, timbulnya kaum terpelajar Arab yang berpaham modern, gerakan Turki Muda, gerakan Pan-Arab. Untuk Anwar Sadat sendiri berlatar belakang petani dari kampung kecil di Mesir. Mit Abdul Qom, ia sangat mencintai kampung subur dan makmur, di mana ia dilahirkan dan dibesarkan pada tahun 1918. Cita-citanya waktu itu ingin masuk akademi militer.
Cita-citanya itu terwujud pada tahun 1938. Ia lulus dan mendapat pangkat Letnan II. Kemudian berdirinya negara Syria pada tahun 1900. Syria adalah daerah rebutan antara Inggris dengan Prancis karena Syria adalah daerah minyak dan juga merupakan daerah yang penting bagi terusan Suez. Kemudian munculnya gerakan Wahabi di Arab Saudi. Fenomena umum masyarakat Saudi Arabia pada awal abad ke-18 adalah banyaknya berbagai aliran keagamaan yang oleh sebagian ulama fikih dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian adanya OPEC, singkatan dari Organization Petroleum Exporting Countries, lahir akibat dari langkah-langkah yang dilakukan beberapa tindakan oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa yang terkenal dengan nama The Seven Major atau terkenal dengan nama The Seven Major atau 7 raksasa. Terdapat pula dalam buku ini menjelaskan mengenai OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI berdiri sebagai realisasi dari Konferensi Pan-Kepala Negara Islam atau KTT 1 di Rabat, Maroko pada September 1969 dan Konferensi Pan-Menteri Luar Negeri atau Menlu Negara Islam di Jeddah pada Maret 1970. Gagasan pembentukan forum kerjasama ini diprakarsai oleh Raja Farsad atau Arab Saudi dan Raja Hasan atau Maroko sebagai reaksi dari tindakan Israel. Kemudian mengenai Muammar Gaddafi dijelaskan pula tokoh ini dengan kehebatan Muammar Gaddafi dengan pola kepemimpinan otoriter menghasilkan perlawanan dari kelompok oposisi dan milisi. Akhirnya dalam tahun 2019 pecah perang saudara di Libya yang berujung tumbangnya Muammar Gaddafi. Ia gugur pada 20 Oktober 2011 pada usia 69 tahun di tengah-tengah perang saudara Libya, di mana kaum oposisi dibantu Sekutu dan NATO. Ia ditemukan meninggal pada sebuah pertempuran di Sirte, kota kelahirannya. Kemudian dijelaskan pula Saddam Hussein kemudian tertangkap pada sebuah lubang persembunyian rumah daerah pertanian pada Desember 2003. 3 tahun kemudian dihukum gantung pada 30 Desember 2006. Kemudian adanya kasus Teluk, adanya Perang Teluk II, titik awal Perang Dunia Kedua. Perang Teluk Parsi akhirnya berkobar sejak 17 Januari pada tahun 1991, tahun 1980 sampai 1988 melibatkan Irak dan Iran. Maka Perang Teluk II berawal dari terjadinya invasi Irak ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 yang berkembang menjadi konflik Amerika Serikat dan Irak atau tempatnya antara Saddam Hussein dan George Bush. Kemudian hubungan antara kawasan Asia Barat Daya dengan Indonesia. Dalam masuknya Islam ke Indonesia, ada salah satu pendapat ahli yakni Profesor Dr. Snow Hergrong tahun 1857 sampai 1936 mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dalam abad ke-13 Masehi dan diimpor dari India. Seperti yang diuraikan dalam bukunya The Arsaces dari bukunya Yusuf Abdullah Fuar, yaitu masuknya Islam ke Indonesia, ada kejadian sejarah yang erat
itu dikatakannya masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab, Persia, dan India. Dari catatan bahwa belum sampai 30 tahun tanah Cina, yakni pada tahun 651 Masehi. Kalau tahun Hijriah dimulai pada tanggal 15 Juli 622 Masehi, maka peraturan Arab itu sampai di Cina sekitar tahun 29 Hijriah, tegasnya dalam abad pertama tahun Hijriah. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan dari buku Yusliani Nur yang berjudul Sejarah Timur Tengah atau Asia Berdaya pada tahun 2018 dengan penerbit Ombak, anggota IKP. Sekian rangkuman dari saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, kalimat yang salah, tersinggung atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.